Berlatar di sebuah pulau pribadi seorang mafia kejam, cerita akan berfokus kepada seorang pengacara khusus bernama Rachel Weil yang biasa menangani kasus kredit macet skala global, di mana Rachel akan mewakili perusahaan, firma keuangan, ataupun perbankan untuk menagih hutang kepada debitur nakal yang mencoba menghindari cicilan dengan memanfaatkan celah hukum ataupun perusahaan cangkang. Dalam menjalankan pekerjaan tersebut, Rachel bermain di antara moral dan tidak bermoral, antara legal dan ilegal, bergerak di antara hitam dan juga putih. Beroperasi di zona abu-abu tentu memiliki risiko yang sangat tinggi, tak jarang nyawa yang menjadi taruhannya. Seperti yang dialami oleh kolega Rachel sesama pengacara bernama Braxton. Dia disewa oleh wanita bernama Bobby untuk menagih hutang kepada mafia kejam bernama Manny Salazar. Braxton berhasil menemui Salazar di pulau pribadinya. Dia sukses membujuk Salazar untuk membayar semua hutangnya kepada perusahaan bernama Spencer Goldstein. Namun Braxton sudah dipermainkan oleh Salazar dan seakan meninggalkan pulau. Beginilah nasib yang dialaminya. Setelah menerima kabar nasib tragis yang menimpa Braxton, Rachel langsung mendatangi kantor Spencer Goldstein di kota New York. Tujuan kedatangan Rachel adalah untuk menawarkan kerjasama, yaitu menagih hutang kepada Salazar. Awalnya Bobby menolak karena bayaran Rachel terlalu mahal. Namun karena tidak ingin dipecat jika gagal menyelesaikan kredit macet ini, Bobby bersedia menggunakan jasa Rachel dengan imbalan 10% dari jumlah hutang Salazar. Sebagai pengacara cerdas dengan segudang pengalaman dalam masalah hutang piutang, Rachel tahu betul Salazar adalah bunglon yang pintar bersembunyi. Karena itu dia sudah memiliki tim dalam menjalankan pekerjaan ini. Dua anak buah yang paling penting bernama Bronco dan Sydney, atau yang biasa dipanggil Sid sepanjang film ini. Kelompok yang dipimpin oleh Bronco adalah spesialis evakuasi, intimidasi, dan sabotase. Sementara kelompok Sydney ahli dalam masalah korupsi, penyuapan, dan juga pengintaian rahasia. Mereka berdua sebenarnya sama-sama mantan pasukan elit yang dulu dibebaskan oleh Rachel dari penjara Vietnam, sehingga sekarang menjadi ajudannya yang sangat setia. Bronco, you're coming with me. Untuk membuat Salazar membayar hutangnya, mereka harus menekannya secara legal dan juga ilegal. Rachel dan Bronco kemudian pergi menemui pengacara Salazar bernama William Horowitz. Melalui pengacaranya, Rachel meminta Salazar membayar hutangnya secara baik-baik. Seperti yang sudah bisa ditebak, William tentu menolak permintaan tersebut. You can call me anytime. Have a wonderful day, Mr. Horowitz. Thanks, Gary. Sementara itu, Sid pergi ke Arab Saudi untuk mengganggu salah satu proyek konstruksi Salazar dengan cara memanipulasi blueprint proyek tersebut lalu melaporkannya kepada otoritas Saudi. Dalam dokumen perizinan proyek tersebut memiliki luas 12.000 meter persegi. Namun berdasarkan blueprint yang sudah direkayasa oleh Sid, proyeknya seluas 14.000 meter persegi. Alhasil, Saudi langsung menghentikan proyek milik Salazar guna memulai penyidikan, di mana hal itu cukup membuat William darah tinggi. Setelah itu, Sid dan rekannya bernama Gucci juga menyogok petugas pelabuhan untuk menahan kontainer Salazar berisi 20.000 ton baja dengan alasan dokumennya tidak sesuai. Dari kedua masalah bisnis ini, Salazar harus merugi sekitar $5 juta lebih per minggunya. Selanjutnya, Bronco dan rekannya bernama Baker mendatangi pulau pribadi milik Salazar di wilayah Spanyol. Selain untuk memulai membangun markas rahasia di pulau tersebut, mereka juga mensabotase kilang minyak Salazar di dekat kepulauan Spanyol ini. Bermodalkan sebuah sekring kecil 25 gram, Bronco sukses membuat sistem keamanan kilang menjadi error. Setelah itu, mereka mengirim tim pengawas melakukan pemeriksaan yang membuat kilang berhenti beroperasi selama berbulan-bulan, di mana hal itu kembali membuat Salazar rugi besar. Forensic sabotage. I want them. Function. ¿Qué coño está pasando? He will now be aware he is quite a significant. Hal ini mulai membuat Salazar pusing tujuh keliling, seperti SPPG yang belum kebagian dana BGM. Salazar berniat menggunakan cara mainstream menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan membunuh Rachel. Namun William memperingatkan akan ada lebih dari 20 pengacara sewaan yang siap melanjutkan kasus ini yang akan membuat mereka semakin dalam masalah. Karena itu, William menyarankan membuat kesepakatan saja dengan Spencer Goldstein dengan menawarkan $300 juta sebagai perjanjian damai.
William yakin Rachel tidak akan bisa menemukan aset mereka yang lain selama aset tersebut masih dikelola oleh pria bernama Wolfgang. Dan Rachel tidak bodoh seperti yang dikira. Dia sudah memasang penyadap di kantor William tadi sehingga bisa mengetahui identitas dari Wolfgang ini. During our inaugural meeting, Bronco placed a bug in his Lawyer of the Week award. Wolfgang adalah seorang akuntan yang bermarkas di Jeddah. Dia membantu Salazar menyembunyikan semua uangnya di bawah perusahaan cangkang berlapis antar negara, sehingga sangat sulit untuk melacak pemilik aslinya. Karena itu, mereka harus bisa meretas komputer Wolfgang untuk melacak semua transaksi tersebut. Sydney dan Gucci akhirnya berhasil mendapatkan undangan ke acara Open House Wolfgang untuk menghindari pertemuan yang diadakan Wolfgang dengan menyamar sebagai calon investor. Sydney kemudian memainkan permainan backgammon yang disukai oleh Wolfgang, tentu saja dengan dadu yang sudah dimodifikasi agar selalu menang. Dan setiap kali memenangkan permainan, Sydney selalu menolak hadiah sebanyak $200.000, di mana hal itu cukup menjadi perhatian Wolfgang. What do you say? 5,000 a point? Seperti yang direncanakan, Sydney berhasil mengalahkan Wolfgang dengan mudah. Karena saat itu Wolfgang memaksa untuk membayar uang hadiahnya, Sydney mengajak Wolfgang melakukan rematch sebagai imbalan dengan hadiah $10 saja. Wolfgang pun memenangkan babak kedua ini sesuai dengan rencana Sydney. Sydney kemudian berpura-pura tidak memiliki uang cash untuk membayar hadiahnya. Karena itu, dia akan mengirim sesuatu melalui pos sebagai hadiah dari permainan ini. Office is a Faraday cage, an impenetrable firewall preventing anyone or... Patung tikus Troya ini jelas bukan sekedar hadiah biasa. Di dalamnya terdapat penyadap yang bisa mendengar dan meretas komputer Wolfgang. Dari situ, mereka bisa mengetahui jaringan perusahaan Salazar beserta semua asetnya. Setelah memiliki bukti hukum yang kuat, Rachel mulai mengajukan tuntutan hukum untuk menyita aset pribadi milik Salazar. To seek international attachment orders. Objection, Your Honor. Overruled. William yang makin panik mencoba menawarkan kesepakatan damai dengan membayar $300 juta dari total hutangnya. Rachel tentu menolak dan meminta bertemu langsung dengan Salazar. Meski William belum menyetujuinya, Rachel yakin Salazar akan segera menemuinya. Satu-satunya lokasi yang pasti dipilih Salazar adalah pulau pribadinya. Karena itu, Rachel meminta Sydney dan Bronco mempersiapkan rencana pelarian karena pertemuan dengan Salazar pasti akan berakhir buruk. Abracadabra. Say hello to Javier. Sampainya di pulau, mereka menemui Javier, orang yang akan mempersiapkan semua kebutuhan mulai dari amunisi dan logistik dalam misi ini. Sydney dan Bronco kemudian memilih sebuah villa terpencil sebagai markas. Selain jauh dari keramaian, villa ini yang paling dekat dengan 3 titik ekstraksi yang mereka persiapkan untuk mengeluarkan Rachel dari pulau ini. Historical tunnels. Should we need to get Rachel out discreetly? Rachel is... Berdasarkan analisa, hanya ada 2 kemungkinan tempat menginap Rachel di pulau ini. Pertama di villa yang sudah mereka persiapkan ini. Kedua di Hotel Salazar yang akan jadi tempat pertemuan mereka berdua. Jika harus mengevakuasi Rachel dari Hotel Salazar, maka titik di bagian timur yang akan dipakai untuk evakuasi. Namun jika mereka harus mengevakuasi dari villa ini, maka titik utara yang akan jadi pilihan mereka. Sementara titik ketiga ada di wilayah barat. Ini adalah pilihan terakhir mereka andai kedua titik pertama tidak memungkinkan. Challenges, but we need to reach these points as quickly and efficiently as possible. Gucci, Dunn, dan Baker ditugaskan meninjau titik ekstraksi utara. Mereka harus berlatih menebangkan girokopter secepat mungkin. Sementara Bronco, Moreno, dan Sydney akan meninjau jalur dari hotel menuju titik ekstraksi timur. Karena saat itu kondisi lalu lintas macet, mereka memutuskan menggunakan sepeda motor agar bisa mengantar Rachel menuju titik ekstraksi secepat mungkin. Okay, sweethearts, we'll run the full route to the east evacuation point if we need. Karena ada mobil patroli polisi, Moreno ditugaskan mengalihkan perhatian mereka, sehingga Sydney dan Bronco bisa leluasa meninjau rutenya tanpa gangguan. Mereka kemudian menuju titik ekstraksi utara yang sebenarnya jadi pilihan utama mereka dalam evakuasi Rachel. Karena cara tercepat mengeluarkan Rachel dari pulau ini adalah menggunakan girokopter. Yang jadi masalah, mereka harus bisa membawa girokopternya menuju landasan pacu kurang dari 3 menit. Sehingga mereka harus banyak berlatih untuk bisa mencatatkan waktu tersebut. You two pilot and take Rachel and me with you. If this doesn't work, Namun jika terpaksa menggunakan titik evakuasi barat, artinya mereka harus kembali dulu ke villa. Kemudian melewati terowongan kuno, lalu menggunakan motor sebelum nanti harus berjalan kaki menuju tempat parkir mobil ATV.
Namun ada satu rintangan yang harus mereka lewati. The zip line. Setelah melihat ketiga rute tersebut, mereka mulai berlatih untuk mencatatkan waktu tercepat. Tidak hanya itu saja, mereka juga mulai berlatih menembak dan menyiapkan jebakan untuk menumbangkan pasukan Salazar yang pasti akan mengejar mereka. Salah satu arena jebakan yang mereka persiapkan adalah bernama Banana Pie. We drive over. Mereka juga berhasil memasang penyadap di Hotel Salazar agar bisa mengetahui rencananya. Setelah itu, Sydney harus pura-pura ditangkap oleh polisi yang tujuannya untuk mengetahui DNA dan kondisi di dalam kantor. Andai nanti ada yang tertangkap, mereka bisa menyusun rencana untuk membebaskannya setelah mengetahui kondisi kantor polisi tersebut. Right now he's pissing on a policeman's boots. Sementara itu, Rachel mulai mengajukan penyitaan jet pribadi dan kapal tanker milik Salazar. Hal itu berhasil menarik perhatian Salazar sehingga meminta William segera mengatur pertemuan dengan Rachel di pulau pribadinya. I want to look her in the eye. Kembali ke Sid yang sudah bebas dari penjara. Saat menyusun rencana pelarian dari penjara itu, mereka diawasi oleh kepala keamanan Salazar yang sepertinya mulai menyadari aktivitas Sydney dan Bronco di pulaunya. Red bearded elephant? Should we go say hello? Singkat cerita, Rachel akhirnya mendarat di pulau ini dengan menggunakan jet pribadi milik Salazar yang sudah mereka sita. Berdasarkan alat penyadap yang dipasang tadi, mereka berhasil mendengar pembicaraan Salazar dan William yang intinya mereka hanya bersedia membayar $400 juta dari total hutangnya. Sehingga informasi itu cukup bagi Rachel untuk mempersiapkan semua argumentasi bantahan. Sayangnya Rachel belum punya cukup informasi yang bisa dijadikan alat tawar untuk menekan Salazar, sehingga pilihan saat ini adalah mundur dari meja perundingan, sampai hacker mereka bernama Glover mendapatkan lebih banyak informasi nantinya. Your blade has reached its hilt. Di tengah perjalanan, Rachel meminta berhenti di warung es cendol untuk menyegarkan tenggorokan. Sydney dan Bronco meminta semua timnya bersiaga karena menyadari anak buah Salazar mengikuti mereka. Seperti yang bisa ditebak, kedatangan mereka adalah untuk membunuh Rachel. Namun Sydney dan Bronco sudah menyiapkan antisipasi dengan sangat matang. Berbekal visual drone yang diterbangkan Gucci, mereka mengetahui setiap detail pergerakan anak buah Salazar sehingga bisa dengan mudah menghabisi mereka semua. Akibat kegagalan anak buah Salazar membunuh mereka, William meminta Wolfgang segera memindahkan semua aset Salazar. Karena setelah percobaan pembunuhan tadi, secara hukum Rachel bisa meminta untuk membuka data bisnis Salazar. Tanpa mereka sadari, apa yang dilakukan Wolfgang sudah dipantau oleh Glover, sehingga bisa mengetahui semua aset yang disembunyikan milik Salazar. Rachel menugaskan pengacaranya untuk mengajukan penyitaan aset-aset tersebut melalui pengadilan internasional yang membuat sumber cuan Salazar lumpuh satu persatu. Order will be put in place with immediate effect. Objection, Your Honor. Denied. Motion. Meski pada akhirnya semua penyitaan aset tersebut membuat mereka mencurigai adanya sabotase di kantor Wolfgang sehingga bisa menemukan penyadapnya, namun sekarang itu bukan lagi masalah karena Rachel sudah memiliki semua informasi yang dibutuhkan. Pada akhirnya, Salazar kembali menelpon Rachel meminta dia untuk bertemu lagi melakukan perundingan baru. Now. Awalnya Salazar hanya bersedia membayar $800 juta dari total hutangnya. Namun dengan semua informasi yang dimilikinya sekarang, Rachel mengancam akan melakukan serangan hukum besar-besaran dan membongkar semua aset tersembunyi milik Salazar sampai ke gorong-gorongnya agar dia tidak bisa jadi presiden. Dengan begitu, semua investor yang pernah ditipu Salazar bisa melakukan tuntutan hukum yang perkiraannya mereka akan menuntut $5 miliar. Sehingga dengan terpaksa, Salazar menyetujui membayar $1 miliar kepada Spencer Goldstein daripada harus kehilangan $5 miliar. The billion, and you give everything back. Your job was to make sure nothing like this could happen. I'm letting you go, William. Setelah berhasil menagih hutang Salazar, Rachel langsung menelpon Bobby untuk memberitahukan hal ini. Sesuai dengan kesepakatan kontra, Spencer Goldstein harus mengembalikan semua aset Salazar yang sudah disita.
Rachel mewanti-wanti Bobby agar segera mengembalikan semua aset tersebut setelah Salazar sudah melunasi hutangnya. 3 bulan kemudian setelah kasus Salazar ini, Rachel dan timnya terlihat sedang berada di tengah gurun. Dia sedang berusaha menelpon Bobby yang tidak menjawab teleponnya. Bobby ternyata belum membayar upah Rachel setelah menangani kasus Salazar. Bobby bahkan belum mengembalikan aset Salazar yang berhasil mereka sita. Saat itu, Rachel melihat mobil dari kejauhan yang mendekat ke arah mereka. Curiga ada yang tidak beres, Rachel langsung memanggil pengawalnya. Namun ternyata Hello, my lovely. gara-gara keserakahan Bobby yang tidak mau mengembalikan aset Salazar, Rachel pun diculik sebagai sandera agar Spencer Goldstein mengembalikan mainannya. Sidney dan Bronco langsung mendatangi Bobby di kantornya. Mereka meminta Bobby mengembalikan aset Salazar dan segera membayar upah Rachel sebesar $100 juta yang masih menunggak. Sementara itu, Salazar mendatangi Rachel yang ditahan di kantor polisi. Salazar meminta Rachel menyuruh Spencer Goldstein mengembalikan asetnya. Rachel memberitahu tidak ada gunanya Salazar menculiknya. Bagi Spencer, Rachel tidak ada harganya karena tidak lagi membutuhkan jasanya. Di saat yang sama, Sidney, Bronco, dan timnya sampai di Pulau Salazar. Berdasarkan pelacak yang terpasang di jam tangan Rachel, mereka bisa mengetahui keberadaannya sekarang. Bronco dan Sidney akan masuk melalui pintu depan dengan menyamar sebagai polisi. Sementara Moreno dan Baker akan berjaga di belakang kantor polisi andai nanti mereka harus menggunakan rencana cadangan. Sementara Gucci bersama Dunn pergi ke lapangan terbang menyiapkan girokopter yang akan mengevakuasi Rachel. Setelah masuk ke kantor polisi, Sidney dan Bronco mulai melucuti senjata polisi ini satu persatu. Setelah berhasil menemukan keberadaan Rachel, mereka berencana keluar dari pintu depan. Namun karena ada polisi yang baru datang, membuat baku tembak pun terjadi, sehingga Baker terpaksa meledakkan dinding belakang untuk jalur evakuasi. Mengetahui Rachel berhasil kabur dari penjara, Salazar memerintahkan seluruh pasukannya yang berjumlah lebih dari 70 orang tentara pasukan elit untuk mengejar mereka. Sementara Sidney dan Bronco langsung meledakkan mobil polisi yang mengejar mereka. Sampainya di landasan, mereka bersiap naik ke girokopter. Sayangnya anak buah Salazar sudah menerbangkan drone yang membawa bahan peledak, sehingga anak buah Bronco yang bernama Dunn pun harusnya dibebek bakar dalam anjungan pesawat. Setelah menumbangkan anak buah Salazar, mereka langsung menuju titik evakuasi barat. Karena saat itu penjahat lain ada yang mengikuti, mereka memancingnya ke badan napai agar masuk ke dalam jebakan. Bronco, Sidney, dan timnya kembali ke villa untuk menghadapi pasukan lainnya yang datang semakin banyak. Dengan semua amunisi yang ada serta jebakan yang sudah disiapkan sebelumnya, mereka berusaha membantai tentara Salazar satu persatu. Saat yang lainnya sedang baku tembak, Baker diminta memasang bahan peledak di villa ini. Mereka akan meledakkannya setelah nanti berhasil kabur melalui terowongan. Setelah bahan peledak dan terowongan siap digunakan, Sidney mulai mundur ke dalam villa. Gucci dan Moreno ditugaskan duluan untuk mempersiapkan ATV. Sementara Baker terlibat sedikit drama saat memaksa untuk tinggal di sini dengan alasan harus ada yang menahan musuh. Sadar dengan keahlian para tentara Salazar, Bronco memberikan waktu 2 menit saja kepada Baker dan harus segera menyusul mereka. Namun Baker malah memancing musuh berkumpul di dalam villa karena dia ternyata memutuskan mengorbankan dirinya agar Rachel bisa selamat. Setelah melewati seling gantung, mereka langsung menuju perahu karet yang sudah disiapkan Gucci dan Moreno. Saat itu muncul si Brewo, sang kepala keamanan, mengejar mereka menggunakan helikopter. Sidney langsung bersembunyi di dalam sebuah bangunan untuk memancing Brewok mendekati bangunan tersebut.
Setelah menumbangkan brewok, mereka langsung meninggalkan pulau ini menggunakan perahu karet. Sampainya di Amerika, Rachel mendatangi kantor Bobby untuk membuat perhitungan. I thought I'd stop by on my way out. Alih-alih langsung meledakkan kepala Bobby, Rachel ternyata sudah memiliki rencana brilian untuk menghancurkannya bersama dengan Spencer Goldstein. Sydney dan Bronco ternyata sudah menculik Salazar. Lalu mereka mengirimnya ke pelabuhan Miami menggunakan kontainer. Sampainya di sana, ternyata sudah ada pihak kepolisian yang akan menangkap Salazar karena dia adalah mafia kelas kakap internasional. Salazar ternyata dipersiapkan sebagai saksi mahkota atas tuduhan hukum yang ditunjukkan kepada Bobby dan Spencer Goldstein, yaitu keterlibatan mereka dalam mendanai organisasi kriminal. Dan Salazar adalah bukti sekaligus saksi yang akan sangat memberatkan si manusia serakah dan wanita manipulatif Bobby ini. As long as that little red phone doesn't ring, sure you'll be fine. Tamat ending yang sangat memuaskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan berhutang.